Shalom Aleichem, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Selamat sore, selamat hari Minggu, salam sejahtera bagi kita semua. Majelis Jemaat GKI Kuitang menyambut penuh sukacita kehadiran saudara-saudara dalam ibadah Minggu sore ini. Baik yang mengikuti ibadah tatap muka terbatas saat ini di gedung gereja GKI Kuitang maupun yang mengikuti secara daring via YouTube GKI Kuitang. Kiranya ibadah sore ini yang diselenggarakan secara kombinasi antara tatap muka terbatas dan daring tidak mengurangi kehangatan dalam bersekutu dan penghayatan kita dalam menyambut serta mengalami berkat Tuhan. Kita percaya bahwa Allah tetap hadir di tengah-tengah kita, baik yang saat ini hadir beribadah di gedung gereja maupun yang mengikuti via YouTube GKI Kuitang bersama keluarga dari rumah kita masing-masing. Bagi saudara yang baru pertama kali hadir untuk mengikuti ibadah ini dan memerlukan pelayanan gereja lebih lanjut, dapat menghubungi Majelis Jemaat GKI Kuitang via kantor gereja. Nomor kontak yang dapat dihubungi di 021 310 7786 atau via WA di 0811 100795 atau bisa juga melalui email dengan alamat email kantor GKI Kuitang @gmail.com. Saya ulangi, kantor GKI Kuitang @gmail.com. Untuk mencegah penyebaran dan penularan COVID-19, Majelis Jemaat GKI Kuitang menghimbau jemaat untuk tetap menerapkan protokol kesehatan di dalam area gedung, khususnya memakai masker serta tetap menjaga jarak. Oleh sebab itu, agar jemaat dapat disiplin duduk sesuai dengan kursi yang telah ditentukan. Minggu ini merupakan minggu pembuka dalam rangka Bulan Budaya GKI Kuitang yang tahun ini mengambil tema menjadi duta budaya Kerajaan Allah. Jemaat dapat turut berpartisipasi meramaikan bulan budaya ini dengan cara menggunakan busana nuansa daerah masing-masing selama 4 minggu di bulan Juli ini, menandai keragaman warga jemaat GKI Kuitang. Secara khusus hari Minggu ini 3 Juli 2022 akan dilayankan juga perjamuan kudus. Bagi jemaat dan simpatisan yang mengikuti ibadah Minggu secara online dapat mempersiapkan terlebih dahulu roti dan anggur atau teh secara mandiri sebelum ibadah berlangsung. Berikut ini akan ditayangkan secara lengkap pokok-pokok warta jemaat Minggu 3 Juli 2022 yang bisa kita ikuti bersama-sama lewat penayangan multimedia sesaat lagi. Saudaraku, mari siapkan hati untuk mengikuti ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.
Selamat sore, rekan-rekan yang terkasih. Selamat hari Minggu untuk kita semua. Saudaraku, sukacita melingkupi hati setiap anak-anak Tuhan yang merasakan dan menghayati kasih dan karunia dari Tuhan. Oleh karena itu, dalam iringan gendang yang rancak, kita memuji Tuhan, tabuh gendang. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Menari, nyanyikan lagu yang merdu, bunyikanlah gembus kecapi, mari memuji Allahmu. Sarya besar yang agung benar telah dilakukannya kepada umatnya. Berkatnya riang gembira bermazmur, ikut serta kita percaya dan kepadanya bersyukur. Tuhan Bapa kasih-Nya ajar kekal selamanya, terpuji habis
pengasih Allah, ibadah minggu ini terjadi karena pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Pencipta langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara. Dan menyertai engkau. Tentu kita semua tahu bahwa salah satu semboyan nasional di Indonesia adalah Bhinneka Tunggal Ika, yang secara garis besar diartikan sebagai berbeda-beda namun tetap satu. Sedangkan salah satu perbedaan yang paling mencolok adalah beragamnya budaya yang ada di negara kita. Budaya yang tercermin dalam bentuk seni, tradisi, kebiasaan. Budayalah yang kemudian mewarnai kehidupan bersama kita dan membentuk perkembangan kita sebagai masyarakat. Oleh karena itu, selama bulan Juli, GKI Kuitang menyelenggarakan Bulan Budaya. Di minggu pertama kali ini, kita akan sama-sama belajar dari budaya Minahasa, khususnya tentang Mapalus, dan akan membahas tema Menjadi Duta Kristus bagi Dunia. Dengan dipimpin oleh Ibu Pendeta Lindawati Niman, kita akan diajak untuk lebih mengerti konsep budaya Mapalus, yaitu kerjasama untuk kepentingan bersama. Kita akan belajar bagaimana mengkontekstualisasikan nilai-nilai budaya kerajaan Allah di dalam hidup sehari-hari. Sehingga sebagai gereja yang satu di dalam Tuhan, maka kita akan siap untuk memberitakan kerajaan Allah kepada dunia. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Hujan, air, dan matahari Tuhan berikan semuanya. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Bulan bintang memuji-muji, memenuhi semesta. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Saudara-saudari, sekarang kita akan merenungkan pikiran dan tingkah laku kita selama seminggu terakhir ini. Apakah kita sudah peduli dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Sudahkah kita menunjukkan rasa peduli itu terhadap orang tua kita, saudara-saudara kita, teman-teman kita, rekan kerja kita? Atau justru kita hanya memiliki rasa itu tetapi tidak pernah menunjukkannya kepada mereka? Saya persilakan saudara-saudara untuk mengakui dosa secara pribadi. Ya Tuhan, sebagai makhluk berbudaya, kami memiliki kerinduan untuk menghadirkan damai sejahtera. Akan tetapi kehendak diri ternyata lebih menguasai akal kami, sehingga seringkali kami gagal dan gagal kembali untuk menjadi duta damai sejahtera-Mu ya Tuhan.
ketika kami meneliti kembali pengalaman yang telah kami jalani, kami menjumpai bahwa diri kami kurang peduli terhadap orang-orang di sekitar kami. Bahkan karena keegoisan diri, kami gagal untuk menjalin kerjasama yang baik dengan sesama kami ya Tuhan. Saat ini kami berhadapan dengan kekudusan-Mu, kami merasakan betapa kecil dan rapuhnya diri kami. Tidak ada hal yang dapat kami sembunyikan di hadapan-Mu ya Tuhan. Oleh karena ini, di tengah-tengah ketelanjangan diri kami datang memohon belas kasihan-Mu ya Tuhan. Ubahkanlah kami agar kami mampu keluar dari diri kami dan sedia untuk menjadi duta-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Tuhanku, ampunilah hamba-Mu yang berdosa, dan sucikan hamba-Mu. Hapuslah dosa-dosaku, agar layak diriku ada di hadirat-Mu. Di tengah sengsaraku, tangan-Mu tetap terulur. Kau menjamah diriku, Kau peluk, Kau menekapku, tanpa Kau menolongku. Pupuslah harapanku, Tuhanku dan Allahku. Dikaulah sang penyelamat, perbarui hatiku, dan pulihkan hidupku. Sio Tuhan, terimalah, ku serahkan diriku. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Umat yang dikasihi Allah, bagi kita yang mengakui dosa dengan sepenuh hati, maka Allah yang setia dan adil akan mengampuni kita. Inilah penegasan Tuhan atas pengampunannya melalui surat 1 Petrus 2 ayat 24 dan 25. Demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Kita naikkan pujian hidup dalam sukacita. Hidup dalam sukacita, limpah ruah dan penuh roh penghibur.
dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Hidup baru kesenangan sudah diberikannya, keraguan kesedihan pun dihapus olehnya. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Bagai sinar sang mentari, bagai angin yang kencang, telah tercurah roh ilahi dari sorga yang cerah. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak akan reda. Silakan duduk. Mari kita masuki pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa terlebih dahulu. Ya Allah Bapa yang telah menjadi manusia, yang kami kenal dalam Yesus Kristus yang adalah firman-Mu. Firman-Mu itu adalah terang bagi jalan kami. Oleh karena itu kami rindu untuk selalu dapat melihat terang-Mu, sehingga kami mampu menjalani kehidupan kami dengan sebaik-baiknya. Kami yakin bahwa Roh Kudus-Mu akan menolong agar kami dapat memahami dan memelihara firman-Mu di dalam kehidupan kami. Dengan demikian kami dapat menjadi para duta-Mu di dunia ini. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal ke-66 ayatnya yang ke-10 sampai ke-14. Bacaan pertama diambil dari Yesaya pasal 66 ayatnya yang ke-10 sampai 14 yang demikian. Bersukacitalah bersama-sama Yerusalem dan bersorak-soraklah karenanya, hai semua orang yang mencintainya. Bergiranglah bersama-sama dia segirang-girangnya, hai semua orang yang berkabung karenanya. Supaya kamu mengisap dan menjadi kenyang dari susu yang menyegarkan kamu, supaya kamu menghirup dan menikmati dari dadanya yang bernas. Sebab beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku mengalirkan kepadanya keselamatan seperti sungai dan kekayaan bangsa-bangsa seperti batang air yang membanjir. Kamu akan menyusu dan digendong, akan dibelai-belai di pangkuan. Seperti seorang yang dihibur ibunya, demikianlah aku ini akan menghibur kamu. Kamu akan dihibur di Yerusalem. Apabila kamu melihatnya, hatimu akan girang, dan kamu akan seperti rumput muda yang tumbuh dengan lebat. Maka tangan Tuhan akan nyata kepada hamba-hambanya, dan amarahnya kepada musuh-musuhnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Marilah kita menanggapi bacaan pertama dengan mendaraskan Mazmur 66 ayat 1 sampai 9 secara berbalasan.
Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Katakanlah kepada Allah, betapa dahsyat segala karyanya. Seluruh musuh tunduk kepadanya, seluruh bumi sujud menyembah. Pergilah lihat karya Allah, Dia dahsyat dalam perbuatannya. Dia ubah laut menjadi tanah yang kering, dan umatnya pun dapat menyeberang. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Dengan kuasa yang memerintah, matanya mengawasi bangsa-bangsa. Pemberontak dapat tindakan diri, sebab itulah kita bergema. Hai bangsa-bangsa, puji Allah, kepadanya berdengarkan pujian. Dia tak biarkan kaki kami goyah, dan jiwa kami diselamatkannya. Bersorak-sorailah bagi Allah, hai seluruh bumi. Mazmurkan namanya, muliakanlah Dia, naikkan pujian. Bacaan kedua diambil dari Galatia 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-16. Galatia 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-16 yang berbunyi demikian. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Lihatlah bagaimana besarnya huruf-huruf yang kutulis kepadamu dengan tanganku sendiri. Mereka yang secara lahiriah suka menonjolkan diri, merekalah yang berusaha memaksa kamu untuk bersunat hanya dengan maksud supaya mereka tidak dianiaya karena salib Kristus. Sebab mereka yang menyunatkan dirinya pun tidak memelihara hukum Taurat. Tetapi mereka menghendaki supaya kamu menyunatkan diri agar mereka dapat bermegah atas keadaanmu yang lahiriah.
Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Sebab bersunat atau tidak bersunat tidak ada artinya, tetapi menjadi ciptaan baru, itulah yang ada artinya. Dan semua orang yang memberi dirinya dipimpin oleh patokan ini, turunlah kiranya damai sejahtera dan rahmat atas mereka dan atas Israel milik Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Dan Bapak Ibu, saudara-saudaraku sekalian, bacaan Injil diambil dari Injil Lukas pasal 10 ayat 1 sampai 11, dilanjutkan dengan ayat 16 sampai 20. Lukas 10 ayat 1 sampai 11, lalu 16 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Katanya kepada mereka, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Janganlah membawa pundi-pundi atau bekal atau kasut, dan janganlah memberi salam kepada siapapun selama dalam perjalanan. Kalau kamu memasuki suatu rumah, katakanlah lebih dahulu, damai sejahtera bagi rumah ini. Dan jikalau di situ ada banyak orang, dan jikalau di situ ada orang yang layak menerima damai sejahtera, maka salammu itu akan tinggal atasnya. Tetapi jika tidak, salammu itu kembali kepadamu. Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minumlah apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upahnya. Janganlah berpindah-pindah rumah. Dan jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota, dan kamu menerima di situ, dan kalau kamu diterima di situ, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Dan sembuhkanlah orang-orang sakit yang ada di situ, dan katakanlah kepada mereka, kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Tetapi jikalau kamu masuk ke dalam sebuah kota dan kamu tidak diterima di situ, pergilah ke jalan-jalan raya kota itu dan serukanlah. Juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depanmu. Tetapi ketahuilah ini, kerajaan Allah sudah dekat. Barang siapa mendengarkan kamu, ia mendengarkan aku. Dan barang siapa menolak kamu, ia menolak aku. Dan barang siapa menolak aku, ia menolak dia yang mengutus aku. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk pada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya, aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya.
seorang biksu tua, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, selalu suka beribadah dan sembahyang. Suatu hari ketika biksu tua ini sedang sembahyang sendirian, ada seekor kucing yang melompat-lompat ke sana kemari. Kucing itu mengganggu konsentrasi sang biksu tua ini. Lalu biksu tua ini untuk membuat konsentrasinya dalam sembahyang itu tetap berjalan, ia menangkap kucing yang loncat-loncat itu, lalu mengikatnya ke sudut ruangan di mana tempat ia sembahyang. Besok hari, ketika biksu tua mau sembahyang lagi bersama dengan murid-muridnya kini, lalu biksu tua melihat kucing itu, dan kemudian menangkap kucing itu dan mengikat di sudut ruangan tempat mereka sembahyang. Besok hari, para murid memperhatikan bahwa setiap kali biksu tua mau sembahyang, dia selalu ambil kucing itu dan kemudian mengikat di sudut ruangan. Setiap kali mau sembahyang bersama pun, biksu tua itu ambil kucing itu lalu mengikat di sudut ruangan sembahyang itu. Begitu seterusnya setiap hari. Biksu tua lalu meninggal dan kemudian diganti oleh biksu yang lebih muda sebagai senior untuk memimpin ibadah itu. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Hari itu tidak ada kucing yang lewat dan loncat-loncat. Kucing itu entah sudah pergi atau sudah mati juga. Tapi biksu yang meneruskan sang biksu tua ini lalu kemudian pergi mencari kucing untuk diikat di ruangan itu ketika mereka sembahyang. Begitu seterusnya akhirnya kebiasaan mengikat kucing di sudut setiap kali mereka mau sembahyang. Bapak Ibu, kisah itu mau berkata kepada kita bahwa ada banyak kebiasaan-kebiasaan yang terjadi yang terus-menerus kita ikuti. Namun ketika kita mengikutinya, ketika itu sudah menjadi kebiasaan atau budaya kita tidak mengetahui maknanya. Apa maksud sesuatu itu kita kerjakan dan kita lakukan. Ketika itu terjadi, maka akhirnya kebiasaan atau budaya yang sebenarnya mau ditanamkan oleh para pendahulu kita, lalu kemudian menjadi hilang dan sirna, lalu diganti dan diisi, bahkan dengan makna atau dengan cara-cara yang bisa menjadi kejam. Mengandung kekejaman karena apa? Seolah-olah itu harus terjadi. Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bukankah kebudayaan itu terjadi atau kebiasaan-kebiasaan yang ada dalam kehidupan kita atau dalam sebuah tradisi tertentu, ya kan? Dibuat oleh para nenek moyang kita untuk tujuan-tujuan dan makna-makna yang baik di dalamnya. Nah, oleh karena itulah, hari ini ketika Bapak Ibu, saudara-saudara kita semua, saya memperingati hari atau bulan dalam masa bulan budaya ini, kita mau diajak untuk lebih memahami ketika Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya menjadi pengikut Kristus, maka mestinya segala bentuk kebiasaan atau budaya yang kita ciptakan dalam kehidupan kita sehari-hari malah mendekatkan kita kepada Tuhan, malah mengakrabkan kita kepada Tuhan, malah membuat kita melihat kebesaran Tuhan, kebaikan dan kasih sayang Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu kemudian kebudayaan itu juga membuat Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya semakin memperluas, memperlebar pancaran kasih Tuhan dalam kehidupan kita.
Hari ini kita mengingat atau bersama-sama mau mengenal budaya Mapalus yang dilakukan oleh saudara-saudara kita orang-orang Minahasa. Apakah ada banyak orang Minahasa di tengah-tengah kita? Boleh angkat tangan yang asalnya dari Minahasa? Saya bukan, jadi saya nggak angkat tangan. Ada? Nggak ada ya? Ada ya? Boleh angkat tangan tinggi, Pak? Ada Bapak satu ya? Oke. Kita mau mengenal budaya Minahasa yang disebut dengan Mapalus tadi ya. Ada sebuah kebiasaan yang terjadi dalam budaya Minahasa yang sangat baik yang oleh kita orang-orang Kristen, semua kita mestinya boleh dilakukan juga. Tapi menurut saya budaya Mapalus ini memiliki makna dan arti juga ada dalam budaya-budaya yang lain ya, orang Jawa, orang Batak pun ya. Yaitu apa Bapak Ibu? Yaitu kebiasaan bergotong royong. Makanya jiwa gotong royong itu kan slogannya atau jiwanya orang Indonesia ya Bapak Ibu. Di Minahasa, ketika seseorang ingin memiliki kerja, misalnya membangun rumah, maka pada umumnya keluarga itu tidak bekerja sendirian. Orang sekampung dari kampung itu akan dengan rela hati, akan dengan suka hati, lalu mengulurkan tangan mereka membantu supaya satu keluarga ini bisa menyelesaikan pembangunan rumah itu. Mereka tidak akan sungkan-sungkan untuk ikut ambil bagian. Ketika mereka mau ikut ambil bagian, mereka tidak akan bertanya-tanya. Ini keluarga kaya enggak ya? Berapakah atau apakah yang nanti akan disediakan oleh keluarga ini kalau saya ikut serta membantu? Mengapa mereka demikian? Karena mereka memandang bahwa setiap orang di kampung itu adalah saudara mereka. Mereka tidak memandang mereka berasal dari tingkat ekonomi yang tinggi kah atau dari tingkat ekonomi yang rendah. Bahkan mereka tidak melihat apakah mereka punya agama yang sama dengan saya. Semua orang memiliki kecintaan satu kepada yang lain. Nah, Bapak Ibu jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mereka juga akan bekerja sama ketika salah seorang atau sebuah keluarga memiliki kerja untuk memanen misalnya hasil kebun yang mereka punya. Lalu kemudian orang-orang di kampung itu akan dengan rela hati, akan dengan suka hati membantu. Mereka tahu mereka harusnya melakukan seperti itu karena apa? Karena mereka menyadari mereka juga adalah orang-orang yang tidak bisa hidup sendirian. Pada suatu ketika, pada suatu saat, mereka juga akan membutuhkan orang-orang yang ada di sekitar mereka ketika mereka punya kerja. Entah itu mereka akan bekerja untuk menikahkan anaknya yang membutuhkan banyak pekerjaan-pekerjaan. Entah itu ketika mereka tadi membangun rumah atau bersama-sama mau menanam dan sebagainya dan sebagainya. Kita sekali lagi orang Indonesia, hal seperti itu bukan hal yang aneh mestinya. Karena sekali lagi meskipun nama dari budaya kita bukan Mapalus, kalau di Jawa apa Bu? Budaya gotong royong itu tadi pagi tuh ada yang nyebut tuh. Jadi barengan. Apa ya Pak Terawan? Kalau di Jawa. Atau kalau di Batak apa? Guyup rumpun. Oke. Kalau di Batak apa Bu? Sama tuh orang Batak malah lebih akrab ya. Lebih dekat lalu bahkan sampai hal-hal yang kecil-kecil ya Bu dilakukan bersama-sama. Ada yang meninggal, orang Batak itu Bapak Ibu, kalau seandainya ada keluarganya yang meninggal,
dan dia tahu bahwa keluarga itu memang membutuhkan pertolongan dalam berbagai macam hal, juga materi sekalipun, maka keluarganya akan segera membantu, ya kan? Nah, Bapak Ibu, sekali lagi itu adalah bukankah hal yang sangat baik yang ada dalam budaya kita sebenarnya. Setiap orang yang ada dalam persekutuan kita atau bahkan di luar dari persekutuan kita, karena mungkin kita merasa bahwa kalau sepersekutuan itu adalah orang-orang Kristen begitu ya. Mereka bisa merasakan kebaikan dari kehadiran setiap kita di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh karena itu, ini menjadi sebuah cara bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, ketika menghargai kebudayaan seperti ini, kita berarti menjadi duta bagi Kristus. Kalau zaman dahulu Tuhan Yesus mengutus 70 orang muridnya berdua ya ke tengah-tengah dunia untuk memberitakan kerajaan Allah ada di sekitar kita. Ada damai sejahtera di rumah tanggamu dan sebagainya dan sebagainya. Itu adalah cara yang dilakukan pada waktu itu. Lalu apakah yang akan kita lakukan pada zaman sekarang? Saya percaya bahwa Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, ketika kita ingin mewariskan, ketika kita ingin menurunkan pola pikir kita yang juga mengandung iman kepada Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Kasih yang kita kenal dalam Kristus, Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya bisa menciptakan tradisi atau budaya itu di tengah-tengah kita sendiri kan? Di rumah misalnya. Ketika Bapak Ibu, saudara-saudara kita semua menanamkan supaya anak kita berdoa setiap kali mau makan, begitu kan? Itu kan sebuah tanaman budaya ya Bapak Ibu. Kulitnya menjadi budaya, menjadi kebiasaan, tetapi lalu dalam budaya itu ada makna yang dalam. Kita mengajari anak-anak kita untuk memiliki pemahaman bahwa semua berkat itu berasal dari Tuhan. Anak-anak kita mungkin ketika diajak untuk berdoa pada waktu masih kecil tidak tahu maknanya. Mungkin anak umur 2 tahun ke bawah itu tidak memahami Tuhan, itu apa? Karena pola pikirnya hanya yang kelihatan, belum yang abstrak. Tuhan kan tidak kelihatan. Tapi kita terus menanamkan itu. Sebagai budaya, sebagai tradisi, sebagai kebiasaan. Pada suatu ketika mereka lalu memahami, oh ya, hidup saya tanpa Tuhan yang maha besar, yang menjadi sumber berkat dalam kehidupan saya, bukanlah apa-apa. Lalu kita berharap sebagai orang tua bahwa anak-anak kita memiliki kekuatan dan iman dalam kehidupan mereka sehari-hari. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu mari sekali lagi kita membuat setiap unsur atau setiap kebiasaan atau budaya yang ada dalam diri kita itu untuk mempersilahkan Kristus hadir di dalamnya dan membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Orang-orang yang dekat dengan kita juga menjadi orang yang dekat kepada Tuhan. Nah, dengan demikian maka tidak ada lagi di antara kita, apalagi GKI Kuitang ini terkenal dengan heterogenitas. Karena kita sangat berbeda-beda Bapak Ibu, dibanding banyak gereja yang lain Bapak Ibu. GKI Kuitang, bahkan dibanding gereja GKI yang lain meskipun Sosolaya sama semua GKI, tapi GKI Kuitang ini menurut saya adalah gereja yang sangat beragam. Kita berasal dari berbagai macam budaya, berasal dari berbagai macam latar belakang juga. Tidak hanya anggota jemaatnya, bahkan saudara-saudara kita yang dari luar daerah sana, jika mereka ke Jakarta itu ya,
Mereka mencari GKI Kuitang karena tahu bahwa kita sangat menjadi gereja yang memiliki latar belakang yang beragam. Dari keberagaman itu marilah kita juga terus-menerus membuat persekutuan indah ini terjadi. Karena seperti Mapalus Bapak Ibu, budaya Mapalus itu dalam keberagaman mereka tidak memandang bahwa mereka harus menjadi orang yang nomor satu karena kelebihan-kelebihan yang kita punya. Karena ketika itu terjadi kan Bapak Ibu akhirnya dalam kehidupan beragam lalu kemudian yang terjadi adalah pertengkaran. Kalau setiap orang memandang dirinya lebih dari yang lain, maka mereka akan menjadi arogan dan terjadilah pertengkaran karena semua orang jadi arogan begitu Bapak Ibu. Namun dalam kehidupan kita bergereja dan juga kita akan memancarkannya dalam kehidupan kita di tengah-tengah kehidupan sehari-hari bermasyarakat. Bapak Ibu, saudara-saudara dan saya, kita diminta untuk memahami, mengenal kebudayaan kita sendiri dan makna yang terkandung di dalamnya yang membuat kita terus-menerus dekat kepada Tuhan dan memancarkan kebaikan Tuhan. Dan bersamaan dengan itu juga menerima orang-orang yang berbeda dengan kita, yang memiliki latar belakang yang berbeda dengan kita, yang memiliki budaya dan kebiasaan mereka masing-masing. Semua itu diterima oleh gereja kita dan juga pasti oleh Tuhan. Oleh karena itu mengadopsi pemahaman itu, gereja kita memiliki ibadah dengan mengingat budaya-budaya yang dihargai. Utamanya adalah bagaimana Bapak, Ibu, saudara-saudara dan saya tetap terus menjadi alat yang baik di tangan Tuhan untuk menyebarkan kebaikan kita. Lewat keberadaan kita di tengah-tengah berbagai macam keadaan dan budaya yang kita miliki. Kiranya Tuhan menolong Bapak, Ibu, saudara-saudara semua dan saya untuk terus-menerus hidup dalam penghargaan atas keberadaan kita masing-masing, tetapi juga menghargai, menghormati, dan mengasihi saudara-saudara kita yang lain yang berasal dari budaya dan keadaan yang berbeda dengan kita. Dengan demikianlah kita menjadi duta Kristus bagi dunia ini untuk memberikan, untuk membawa damai sejahtera bagi dunia. Amin. Mari torang rame-rame menyanyi lagu tentang kasih-Nya. Saban hari memuji Tuhan, bikin hati selalu bersyukur. Pakai tangan memuji Tuhan, menari bersukacita. Oh bukan main, senang sekali memuji Tuhan rame-rame. Oh sembah Pak Yesus, torang pe Tuhan, cuma Dia penolong yang ada lain. Oh sembah Pak Yesus,
orang rame-rame menyanyi lagu tentang kasih-Nya. Saban hari memuji Tuhan, bikin hati selalu bersyukur. Pakai tangan memuji Dia, menari bersuka cita. Oh bukan main, pesanang sekali memuji Tuhan rame-rame. Oh sembah Pak Yesus, torang pe Tuhan, cuma Dia penolong, nyanda ada lain. Oh sembah Pak Yesus, torang pe Tuhan, cuma Dia penolong, nyanda ada lain. Oh cuma Dia penolong, nyanda ada lain. Jemaat diundang bangkit berdiri. Saudaraku, dengan terus meyakini bahwa Kristus telah melakukan karya bagi keselamatan dunia, maka mari kita mengakui iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli. Kita mengucapkan, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kini mari bersama-sama kita menaikkan doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur atas keragaman yang Tuhan sudah ciptakan di tengah-tengah kami. Biarlah dengan keragaman itu, kami semakin menjadi diri kami, tetapi juga semakin mengasihi saudara-saudara kami. Semakin menunjukkan kasih sayang Tuhan yang hadir di dalam kehidupan kami sendiri untuk kami pancarkan bagi kehidupan bersama di tengah-tengah keberagaman yang kami hadapi. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah melahirkan kami dan membuat kami ada di sini di bumi Indonesia ini. Biarlah kami semakin menghargai setiap kebudayaan yang kami miliki. Kami semakin menghargai bahwa kami memiliki identitas yang Tuhan berikan kepada kami sebagai orang yang memiliki kebudayaan, tetapi terutama kami adalah orang-orang yang memiliki Kristus dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Bapa atas semuanya itu. Kami berdoa Bapa, biarlah Indonesia, bumi di tempat kami diam ini, di tengah-tengah keberadaan kami tetap hidup dalam perdamaian dengan bimbingan dan kasih sayang Tuhan. Oleh karena itu kami juga mau berdoa untuk setiap orang di pemerintahan negara kami ini yang terus-menerus berusaha untuk membuat Indonesia tetap ada dalam keadaan tenang dan damai.
Bapa, tolonglah mereka semua dengan kasih sayang-Mu. Biarlah kami juga terus-menerus bekerja, terus-menerus memancarkan Kristus bagi dunia di sekitar kami dengan setiap bentuk kerja yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami hidup dengan memuliakan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami di tengah-tengah keberagaman budaya kami. Bapa, tolonglah kami. Pada saat ini kami juga mau berdoa ya Bapa, untuk anak-anak-Mu yang hari ini dengan kasih dan kekuatan Tuhan boleh mengingat dan dekat kepada Tuhan yang kami kenal dalam Kristus, sehingga kami boleh datang untuk menerima perjamuan kudus. Bapa di dalam surga, biarlah Engkau lihat kecintaan kami kepadamu yang tidak seberapa dibandingkan kasih dan pengorbanan-Mu bagi kami. Sehingga ketika kami menerima roti dan anggur perjamuan Tuhan, pada saat ini kekuatan kasih dan kemuliaan-Mu boleh kami alami dan kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami dikuatkan dengan iman kepadamu. Terima kasih ya Bapa atas pimpinan dan kasih sayang Tuhan. Kami berdoa ya Bapa untuk saudara-saudara kami yang karena keterbatasannya tidak dapat mengikuti perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menolong mereka dimanapun mereka berada. Kiranya kasih sayang Tuhan tidak pernah lepas ketika mereka mengingat dan mengimani bahwa Engkau tetap ada dalam kehidupan mereka. Ya Tuhan, tolonglah. Ya Bapa, kami mau serahkan setiap kami hari ini. Dan Engkau sempurnakan perjamuan kudus yang akan kami terima ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, kini tiba saatnya untuk menyatakan rasa syukur kita di dalam ibadah ini dalam bentuk persembahan yang akan kita bawa ke hadapan Tuhan. Persembahan kotak pertama untuk pelayanan umum gerejawi, kotak kedua untuk pengucapan syukur perjamuan kudus, kotak ketiga untuk bulanan Juli 2022. Jemaat yang saat ini hadir mengikuti ibadah di gedung gereja ini dapat menyerahkan persembahan menggunakan amplop persembahan yang telah disediakan dan memasukkan ke dalam kotak-kotak persembahan yang telah kami siapkan di depan mimbar, atau Bapak Ibu bisa melakukan transfer ke nomor rekening gereja yang ada di layar depan atau melalui scan barcode yang ditempel di depan tempat duduk Bapak Ibu. Demikian juga hal yang sama bagi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara online, akan tertera nomor rekening dan barcode yang akan muncul di layar handphone, laptop, atau televisi saat nyanyian persembahan. Khusus persembahan kotak kedua untuk pengucapan syukur perjamuan kudus akan ditambahkan angka atau digit 32 di bagian akhir nominal, dan persembahan kotak ketiga untuk persembahan bulanan Juli 2022 agar ditambahkan angka digit 07 di bagian akhir nominal. Untuk menghindari terjadinya kerumunan, persembahan dimulai dari jemaat yang duduk di balkon, kemudian baris paling belakang, dan seterusnya sampai jemaat yang duduk di baris paling depan. Jemaat maju melewati baris tengah dan kembali melalui jalur samping kanan dan kiri. Terakhir, persembahan dari jemaat yang duduk di sayap paduan suara. Dasar persembahan hari ini diambil dari kesaksian firman Tuhan di dalam Kolose 3 ayat yang ke-23, yang demikian, apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Mengiringi persembahan, kita nyanyikan NKB 133 bait 1-3, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur
syukur atas bunga mawar, harum hingga tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Mari kita bersatu dalam doa. Keluarga kasih yang mesra, syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala berkat yang Kau berikan kepada kami Tuhan. Sekarang kami sudah memberikan persembahan ini, biarlah persembahan ini boleh menjadi berkat untuk kehidupan banyak orang Tuhan. Tuhan yang berkati orang-orang yang mengelola persembahan ini, agar persembahan ini bisa terus memperluas kerajaan-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita berdiri, kita masuki pengutusan. Saudaraku, mari kita melakukan kehendak-Nya untuk menjadi utusan Kristus yang bersedia untuk bekerja sama dengan semua pihak, sehingga damai sejahtera dapat dirasakan. Damai di dunia. Sejahtera, amalkanlah
Saudaraku, umat yang mengasihi Kristus dengan tetap beriman kepada Tuhan, maka sekarang arahkanlah pandanganmu kepada dunia. Dengan tetap berpegang pada Kristus, kami mengarahkan pandangan kami kepada dunia. Jadilah sahabat sesama. Sebab kami rindu mensaksikan Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Yang Tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya sekarang dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.